Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Magang 3 YIN Kediri. Pada pertemuan kali ini, kami akan memberikan pengayaan kepada kalian mengenai materi fungsi naik dan fungsi turun, serta nilai maksimum dan nilai minimum pada titik stasioner. Sebelum kita akan melaksanakan ulangan harian pertemuan minggu depan. Jangan lupa disimak baik-baik videonya ya. Yang pertama adalah fungsi naik dan fungsi turun. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang persamaan garis singgung pada kurva, di mana dapat kita ketahui bahwa gradien garis singgung itu dapat ditentukan dengan mencari turunan fungsi fx-nya. Artinya adalah gradien garis singgung itu sendiri merupakan turunan dari fungsi fx. Perhatikan grafik berikut ini. Nah, pada garis merah ini kita akan membagi menjadi beberapa bagian. Kemudian pada kurva ini, kurva yang landai ada yang naik, kemudian turun, kemudian naik lagi. Nah, pada saat naik ini disebut juga dengan fungsi naik. Nah, fungsi naik syaratnya adalah apabila gradiennya bernilai positif atau turunannya lebih dari 0. Sedangkan fungsi turun yaitu grafiknya turun dan nilai gradiennya adalah negatif, serta turunan fx-nya yaitu kurang dari 0. Sehingga syarat untuk fungsi naik dan fungsi turun yang pertama adalah fungsi dikatakan naik apabila nilai turunannya adalah lebih dari 0. Sedangkan suatu fungsi dikatakan turun apabila nilai turunannya kurang dari 0. Selanjutnya contoh soal, tentukan interval dari fungsi fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 2 ketika fx naik. Untuk syarat fungsi dikatakan naik adalah apabila nilai turunannya atau f aksen x-nya adalah lebih dari 0. Maka langkah yang pertama adalah kita tentukan terlebih dahulu turunan dari fx, yaitu f aksen x sama dengan turunan dari 2x kuadrat adalah 4x, kemudian turunan dari 3x adalah 3, berarti 4x dikurangi 3, dan turunan dari 2 adalah 0, sehingga turunan dari fx yaitu 4x dikurangi 3. Kemudian yang kedua, kita buat pembuat nolnya terlebih dahulu, sehingga 4x dikurangi 3 sama dengan 0, maka 4x sama dengan 3 dan x sama dengan 3/4. Selanjutnya kita buat garis bilangan. Kemudian 3/4 itu ada di tengah-tengah antara 0 dan 1, karena 3/4 apabila kita buat desimal adalah 0,75, sehingga 3/4 terletak di sini. Nah, untuk menentukan garis bilangannya itu positif atau negatif, maka kita lakukan uji titik terlebih dahulu. Misal kita ambil titik di sebelah kiri 3/4 yaitu negatif 1 misal. Maka negatif 1 ini kita ujikan di turunan fungsi fx-nya tadi. Nah, karena turunan fungsi fx-nya yaitu 4x dikurangi 3, maka ketika kita uji titiknya adalah 4 dikali negatif 1 dikurangi 3, yaitu sama dengan negatif 4 dikurangi 3, hasilnya adalah negatif 7. Nah, karena hasilnya adalah negatif, berarti di kiri 3/4 intervalnya adalah bernilai negatif. Maka untuk
interval di sebelah kanan 3/4 otomatis akan bernilai positif. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ketika intervalnya itu negatif berarti fungsinya adalah fungsi turun. Kemudian ketika intervalnya positif berarti fungsinya adalah fungsi naik. Sehingga dari gambar ini, dari gambar garis bilangan ini kita dapat simpulkan bahwa fungsi akan naik atau fungsi fx akan naik ketika dia berada di interval lebih dari 3/4. Sehingga interval dari fungsi fx2 sama dengan 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 2 akan naik apabila dia berada di interval lebih dari 3/4. Selanjutnya adalah nilai maksimum dan minimum pada titik stasioner. Nah, perhatikan grafik berikut ini. Arti dari titik stasioner itu berarti adalah apabila ketika mencapai titik ekstrim. Nah, titik ekstrim ini yang saya tandai seperti ini disebut juga dengan titik ekstrim atau titik stasioner. Artinya adalah ketika nilai turunannya adalah f aksen sama dengan 0. Maka syarat dari suatu titik mencapai titik ekstrim atau titik stasioner adalah ketika dia turunannya adalah sama dengan 0. Nah, untuk titik A ini disebut dengan stasioner minimum, kemudian yang B merupakan stasioner maksimum. Nah, untuk yang di titik O ini dia mengalami pembelokan dari kurva A menuju kurva B, maka dia disebut dengan titik belok. Sehingga ada 3 macam jenis stasioner. Yang pertama adalah stasioner minimum, kemudian ada stasioner maksimum dan titik belok. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan titik stasioner dan jenisnya dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 12x dikurangi 10. Nah, langkah dalam menyelesaikannya hampir sama seperti kita penyelesaian di fungsi naik dan fungsi turun tadi. Yang pertama adalah kita tentukan terlebih dahulu turunan fungsi fx-nya, yaitu f aksen x. Nah, f aksen x-nya berapa? 2x pangkat 3 itu turunannya adalah 6x kuadrat, kemudian 3x kuadrat turunannya yaitu 6x, dan 12x kita turunkan akan menjadi dikurangi 12, dan 10 turunannya adalah 0, sehingga turunan fx adalah f aksen x yaitu 6x kuadrat ditambah 6x dikurangi 12. Nah, selanjutnya adalah kita perhatikan syarat dari suatu titik dikatakan stasioner atau berada di titik ekstrim, yaitu f aksen x-nya harus sama dengan 0. Sehingga nilai f aksen x tadi yaitu 6x kuadrat ditambah 6x dikurangi 12 harus sama dengan 0. Kita sederhanakan dengan membagi 6 di kedua ruasnya, sehingga menjadi x kuadrat ditambah x dikurangi 2 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan sehingga menjadi x ditambah 2 dan x dikurangi 1 sama dengan 0. Kemudian x plus 2 sama dengan 0 atau x dikurangi 1 sama dengan 0. X-nya akan ketemu negatif 2 dan yang satunya adalah X sama dengan 1. Langkah selanjutnya adalah kita lakukan kita buat garis bilangannya seperti tadi. Nah, ini terdapat 2 titik. Yang pertama ada negatif 2 dan selanjutnya ada 1.
maka garis bilangannya negatif 2 terletak di sini dan 1 ada di sini. Nah, untuk menentukan nilai positif atau negatif pada garis bilangannya, kita lakukan uji titik terlebih dahulu. Di antara negatif 2 dan 1 kita ambil 0, sehingga kita ujikan di f aksen x-nya, maka 6 dikali 0 kuadrat ditambah dengan 6 dikali 0 dikurangi 12. Hasilnya yaitu 0 ditambah 0 dikurangi 12 adalah negatif 12. Nah, karena hasilnya adalah negatif, berarti di tengah sini, di antara negatif 2 dan 1, nilainya adalah negatif, negatif, maka sisanya adalah positif, 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 positif. Nah, karena negatif berarti dia adalah fungsi turun, sehingga otomatis di titik negatif 2 ini kemungkinan dia adalah nilai maksimum atau fungsi naik. Kemudian naik lagi. Nah, di fungsi x sama dengan 1 dia mengalami titik minimum. Maka titik stasionernya ketika negatif 2 dia merupakan titik maksimum. Kemudian ketika di titik 1 dia merupakan nilai minimum. Kemudian selanjutnya kita tentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Tadi maksimum ketika x sama dengan negatif 2. Nah, kita ujikan di fx-nya ini. Sehingga f negatif 2 sama dengan 2 dikali negatif 2 pangkat 3 ditambah 3 dikali negatif 2 kuadrat dikurangi 12 kali negatif 2 dikurangi 10. Negatif 2 pangkat 3 berarti negatif 8. 2 dikali negatif 8 ditambah dengan 3 dikali 4 dikurangi 12 kali negatif 2 langsung berarti ditambah 24 dikurangi 10. Negatif 16 ditambah 12 ditambah 24 dikurangi 10 14, sehingga negatif 16 ditambah dengan 26 dikurangi 16 hasilnya 10. Kemudian tadi minimum di x sama dengan 1, berarti f1 sama dengan 2 dikali 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1 kuadrat dikurangi 12 kali 1 dikurangi 10, berarti 2 ditambah 3 dikurangi 12 dikurangi 10. 2 tambah 3 5 dikurangi 12 dikurangi 10, negatif 7 dikurangi 10 yaitu negatif 17. Nah, kesimpulannya adalah dia akan maksimum di titik stasioner negatif 2,10 dan minimum di titik 1, negatif 17. Sekian pengayaan yang dapat kami sampaikan. Untuk pertemuan minggu depan silakan dipersiapkan ulangan harian bab turunan dan dari pertemuan awal hingga pertemuan akhir. Sebelumnya kami minta maaf jika kami melakukan kesalahan baik itu disengaja maupun tidak selama kami menemani kalian belajar di sini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.